Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Alna Nur Fatimah, dan di sini saya akan melakukan presentasi individu karya tulis ilmiah yang berjudul Pemahaman Interpretasi Emosi Manusia sebagai Sumber Kreativitas pada Seni Kriya dalam mata kuliah TTKI kelas Busira. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Alna Nur Fatimah dengan NIM 1722485, Kriya Cirebon, Angkatan 2024. Berikut foto profil saya. Oke, selanjutnya untuk pembahasannya ada latar belakang, kajian teori dan kerangka pemikiran, metodologi kasus, pengolahan data, hasil analisis data, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, untuk latar belakangnya, yaitu seni kriya tidak hanya menekankan keterampilan teknis dan material, tetapi juga menjadi media ekspresi emosi dan refleksi pengalaman personal. Emosi berperan sebagai sumber inspirasi dan penggerak kreativitas yang dapat diterjemahkan ke dalam bentuk, warna, tekstur, dan material. Penelitian sebelumnya oleh Weiss tahun 1998, Sylvia et al. 2014 menunjukkan bahwa hubungan erat antara emosi, kesadaran emosional, dan kreativitas. Pemahaman emosi berkontribusi pada pembentukan gaya artistik, karakter, serta nilai estetika dalam konseptual karya kriya. Lalu ada fokus dan urgensi penelitian. Yang pertama adalah menelaah peran emosi manusia sebagai sumber kreativitas dalam proses penciptaan karya seni. Lalu yang kedua ada mengkaji bagaimana emosi diterjemahkan ke dalam unsur visual dan material. Lalu ada emosi dianggap penting untuk menghadirkan karya-karya yang autentik, personal, reflektif, dan komunikatif. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran emosi manusia dalam proses penciptaan seni kriya. Yang kedua, faktor psikologis apa saja yang mempengaruhi kreativitas seniman kriya. Yang ketiga, bagaimana emosi pribadi diterjemahkan ke dalam karya seni kriya. Lalu ada tujuan penelitian, yakni menganalisis peran emosi dalam proses penciptaan karya kriya. Lalu ada mengidentifikasi faktor psikologis yang menumbuhkan kreativitas seniman kriya. Lalu ada memahami proses penerjemahan emosi pribadi ke dalam karya seni kriya. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan bahwa karya seni kriya merupakan perpaduan aspek teknis dan ekspresi emosional. Lalu ada manfaat praktis. Yang pertama untuk pendidik, yaitu referensi pengembangan pembelajaran kriya berbasis ekspresi dan emosi. Lalu selanjutnya ada untuk mahasiswa atau pengrajin, yaitu panduan penciptaan karya seni kriya yang bermakna dan emosional. Baik, lalu selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada tinjauan umum, yaitu seni kriya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sebagai media ekspresi emosi dan pengalaman personal. Lalu selanjutnya ada emosi berperan dalam pembentukan makna, estetika, dan karakter visual karya kriya. Lalu selanjutnya ada pilihan material, teknik, dan bentuk mencerminkan kondisi emosional karyawan. Lalu ada interpretasi emosi dalam seni kriya. Emosi diwujudkan melalui ekspresi visual, yakni bentuk warna, komposisi, dan tekstur. Lalu selanjutnya, proses berkarya melibatkan kognisi, kondisi jasmani, dan interaksi dengan material. Lalu, karya kriya juga menjadi sarana refleksi diri dan komunikasi emosi. Lalu selanjutnya ada kerangka pemikiran, yakni yang pertama ada emosi manusia, yang ini dipicu oleh faktor biologi, cara berpikir, pengalaman hidup, dan pencarian makna. Jenis emosi dasar ada banyak. Yang pertama ada senang, yang kedua sedih, yang ketiga marah, yang keempat takut, jijik, dan terakhir terkejut. Lalu selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas tentunya dapat dikembangkan dan dipengaruhi juga oleh lingkungan, budaya, kepribadian, dan kondisi emosi. Lalu selanjutnya ada seni kriya. Seni kriya adalah karya visual, fungsional, dan estetis, dan berkembang dari tradisional hingga kontemporer dengan nilai budaya yang sangat amat kuat. Lalu selanjutnya ada hipotesis yang menjadi landasan dasar kami juga. Yang pertama ada emosi menjadi sumber ide dan penggerak kreativitas seni kriya. Yang kedua ada kesadaran emosional dan pengalaman personal membentuk karakter artistik. Lalu yang ketiga ada emosi diterjemahkan ke unsur visual dan material karya. Dan yang terakhir ada pengelolaan emosi meningkatkan keautentikan dan makna karya kriya. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan statistik. Yakni apa? Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis data berupa angka yang diperoleh secara sistematis melalui survei. Penelitian ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Desember 2025 menggunakan Google Forms sebagai instrumen pengumpulan data. Responden penelitian ini adalah mahasiswa kriya ITB angkatan 2024 sebanyak 88 orang dengan jumlah sampel 46 responden. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang berisi 12 pertanyaan terkait pengaruh emosi dalam proses penciptaan karya seni kriya.
Data yang terkumpul diolah secara manual menggunakan statistik deskriptif, kemudian disajikan dalam diagram batang disertai penjelasan persentase. Kemudian, kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan rata-rata kecenderungan jawaban responden. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan-pertanyaannya. Bisa terlihat di sini ya. Yang pertama ada emosi secara konsisten mempengaruhi karya seni Anda. Emosi yang Anda rasakan mempengaruhi karya seni Anda. Anda sering membuat karya seni berdasarkan emosi yang saat itu Anda rasakan. Emosi dapat membentuk ciri khas karakter karya Anda. Lalu selanjutnya ada, Anda lebih mudah membuat karya ketika emosi sedang baik. Emosi yang Anda rasakan dapat tersampaikan melalui karya Anda kepada orang lain. Perasaan sedih atau marah dapat menjadi inspirasi dalam pembuatan karya Anda. Lalu atau justru perasaan bahagia dapat membuat karya Anda lebih baik. Selanjutnya ada emosi dapat dituangkan dalam bentuk karya seni kriya, emosi mempengaruhi seniman dalam pemilihan warna, material dan sebagainya. Lalu ada Anda merasa lebih nyaman mengungkapkan inti emosi dalam suatu karya daripada secara berlebihan karena mudah dikelola dalam makna karyanya. Lalu yang terakhir ada emosi yang Anda rasakan saat menonton film atau serial atau animasi tertentu dapat memberikan inspirasi saat membuat karya. Selanjutnya ada hasil analisis data. Berikut ada temuan empirisnya, yaitu yang pertama ada profil responden. Jumlah respondennya ada 46 orang dengan skala penilaian 1 tidak relevan sampai 5 relevan. Lalu ada total pertanyaan atau pernyataan berjumlah 12 item. Lalu ada rata-rata jawaban kuesioner dengan rentang nilai rata-rata 3,65 sampai 4,61 dengan nilai tertingginya Q11 4,61 dan nilai terendahnya ada di kuesioner nomor 3 ada 3,65. Ini menunjukkan bahwa kecenderungan responden setuju bahwa emosi berperan dalam proses dan hasil karya seni. Lalu ada tujuan dan temuan utama survei. Yang pertama ada emosi membentuk karakter karya. 82,6 responden dengan skala 4-5 menilai emosi itu berperan kuat dan membentuk ciri khas karya. Dan tidak ada responden pada skala 1. Yang kedua, emosi dalam proses penciptaan. 60,9% menyatakan emosi berpengaruh besar dalam penciptaan karya. 21,7% bersikap netral. Lalu yang ketiga ada konsistensi pengaruh emosi. 84,9% responden menilai emosi yang dialami secara berulang mempengaruhi karya. Lalu yang keempat ada kondisi emosi dan kemudahan berkarya. 76,1% merasa lebih mudah berkarya pada saat emosi sedang baik. Selanjutnya ada emosi sebagai sumber inspirasi. Yang pertama ada emosi negatif atau sedih atau marah. 73,9 menganggapnya sebagai sumber inspirasi. Lalu ada emosi positif yakni bahagia. 80,5% menilai dapat meningkatkan kualitas karya. Lalu ada emosi dari tontonan, film atau animasi. 84,8% menjadi sumber inspirasi. Lalu ada ekspresi emosi dalam karya. 93,5% menyatakan emosi dapat dituangkan dalam karya seni kriya. Lalu 58,7% merasa emosi dapat tersampaikan kepada orang lain melalui karya. Emosi dan keputusan visual, 89,1% responden menilai emosi mempengaruhi pemilihan. Yang pertama material, yang kedua warna, yang ketiga unsur visual lainnya. Pada kesimpulannya, emosi memiliki peran kuat dan dominan dalam yang pertama proses penciptaan karya, yang kedua karakter dan kualitas karya, yang ketiga pemilihan unsur visual, dan yang terakhir ada emosi menjadi sumber inspirasi utama dalam karya seni kriya. Terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian kuantitatif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa emosi mempengaruhi karya seni yang dihasilkan oleh seniman. Emosi berperan dalam pembentukan konsep, karakter, dan identitas karya, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda pada setiap individu. Emosi positif maupun negatif yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti film, serial, atau animasi dapat menjadi sumber inspirasi dalam ciptaan karya. Emosi juga dapat diinterpretasikan melalui pemilihan material, warna, teknik, dan unsur visual lainnya, yang dipengaruhi oleh kondisi psikologi seniman. Sarannya, diharapkan seniman dapat lebih mengoptimalkan penuangan emosi dalam proses berkarya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami emosi dalam karya seni serta mendorong seniman untuk mengeksplorasi melalui berbagai media. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah penyebutan kata atau masih kurang informatif dalam menyampaikan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.